Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Ustazah Kholis. Sebelum ke materi, mari kita bersama berdoa. Semoga belajar kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Mungkin di kelas 4 kalian sudah pernah mempelajari bilangan desimal ya. Masih ingatkah kamu dengan pecahan desimal? Pecahan desimal itu dapat dikategorikan berdasarkan penyebutnya ya. Yang pertama di sini ada penyebut 10 berarti persepuluhan. Kemudian penyebutnya 100 berarti itu adalah perseratusan. Kemudian penyebutnya adalah 1000 berarti itu adalah perseribuan. Di mana pecahan desimal itu biasa ditandai dengan tanda koma. Bila ada satu angka di belakang koma, ini ada satu angka, berarti ini adalah persepuluhan. Kalau ada 2 koma, ada 2 angka di belakang koma, itu berarti perseratusan. Ada 3 angka di belakang koma, itu berarti perseribuan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ini. Tadi kita sudah mengingat tanda dari bilangan desimal yaitu berupa koma. Sekarang kita akan mengetahui nilai tempatnya. Perhatikan. Di sini Ustazah punya angka 0,297. Di mana setiap angka itu mempunyai nilai tempat yang berbeda. Mungkin kalian dulu sudah pernah mempelajari nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ini sama, cuma beda penyebutannya saja. Perhatikan di sini ada 0,297. Kita dari awal dulu dari angka 0. Angka 0 ini menempati satuan. Kemudian angka 2 menempati persepuluhan. Angka 9 menempati perseratusan. Angka 7 menempati perseribuan. Bagaimana? Sudah ingat untuk nilai tempat pada bilangan desimal? Jadi kalau satu angka di belakang koma itu adalah persepuluhan. Kalau 2 angka di belakang koma, ini angka 9 itu perseratusan. Kalau ada 3 angka, berarti perseribuan. Tentunya angka 7 ini menjadi menempati tempat perseribuan. Sudah ingat ya? Kita kembali ke materi yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaan dari pengurangan dan penjumlahan bilangan desimal yang perlu kalian ingat. Pertama, posisikan nilai tempat dengan lurus atau sama. Perhatikan di sini saya punya bilangan desimal 0,17 0,17 maaf ya, dan 0,32. Ketika kita mau menjumlahkan antara nilai tempat itu harus lurus dan sama. Perhatikan di sini angka 7 menempati perseratusan.
angka 2 juga menempati perseratusan, jadi lurus. Ya, persepuluhan dengan persepuluhan, satuan dengan satuan. Cara yang kedua, tulis dengan cara bersusun ke bawah. Ini ya, cara menjumlahkan bilangan desimal yaitu dengan cara susun ke bawah. Cara yang ketiga, posisi koma harus lurus. Ini perhatikan tanda merah. Jadi ketika menjumlahkan bilangan desimal, tanda koma itu harus lurus. Ya. Jadi ketika sudah seperti ini, dalam bentuk seperti ini, kalian langsung bisa menjumlahkan seperti penjumlahan bilangan bulat seperti biasa. Ya. Bagaimana dengannya ini sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita ke contoh. Contoh penjumlahan desimal. Perhatikan di sini saya punya contoh soal 0,1 ditambah 0,3. Ingat, ketika menjumlahkan bilangan desimal, kita harus peletakannya harus lurus dan sama ya. 0,1 ditambah 0,3. Ini semuanya sudah lurus. Kalau sudah baru kita jumlahkan. 1 ditambah 3, 4. 0 ditambah 0, kemudian tanda koma tinggal diturunkan. Hasilnya adalah 0,4. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, 0,7 ditambah 0,81. Cara pengerjaannya, 0,7 ditambah 0,81 kita tulis dalam bentuk susun ke bawah dengan catatan tetap ya, nilai tempat harus sama. Di sini ada bilangan desimal 0,7. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Perhatikan. 0,7 itu sama saja dengan 0,70. 0,70 atau 0,700 dan seterusnya. Jadi kalaupun di sini tidak ada angkanya, ini bisa kita tambahkan 0 ya. Seperti ini. Kalau sudah baru kita jumlahkan. 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. Kemudian 7 ditambah 8 itu hasilnya adalah 15 ya. Jadi yang kita tulis itu adalah angka 5, yang kita simpan adalah angka 1. 7 ditambah 8 adalah 5, ya ditulis 5 ya. Kemudian yang disimpan adalah 1. Ini atas. Kalau sudah kita jumlahkan. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1 tambah 0 lagi, 1. Kemudian tanda komanya jangan lupa, karena sudah lurus tinggal diturunkan saja. Hasilnya adalah 1,51. Bagaimana dengan penjumlahan desimal? Sudah bisa? Iya. Kita lanjutkan untuk contoh pengurangan desimal. Contohnya di sini 0,9 dikurangi 0,7. Caranya sama, kita luruskan ya. Kemudian kita kurangi 9 kurangi 7, 2, 0 kurangi 0, tanda koma diturunkan, hasilnya adalah 0,2. Lanjut contoh yang kedua. 0,8 dikurangi 0,35. Hampir sama ya dengan penjumlahan, tapi bedanya di sini adalah pengurangan. 0,8 kemudian di sini dikurangi 0,35. Karena angka 8 di belakangnya kosong, bisa kita tambahkan dengan angka 0 ya. 0,8 itu sama dengan 0,80 atau 0,800 dan seterusnya. Untuk memudahkan kalian mengerjakan, di sini bisa kalian tambahi angka 0. Kemudian kita
kurangi ya. Nah, perhatikan sebelum ke pengurangan, perhatikan di sini. Kalian tentunya masih ingat tentang meminjam ya, pengurangan dengan meminjam. 0 dengan 5 kira-kira bisa dikurangi apa tidak? Tidak bisa. 0 itu tidak bisa dikurangi 5. Sehingga biar bisa dikurangi kita pinjam 1 atau persepuluhan dari angka 8. Jadi kalau kita sudah pinjam, itu berarti bisa kita coret. Angka 0 bisa kita coret menjadi 10. Kenapa 10? Karena kita pinjam per 10 dari 8. Karena 8 dipinjam 1 atau dipinjam per 10, jadi 8 kita coret, kita ganti dengan angka 7. Kalau sudah, baru kita kurangi. Kita gunakan angka yang baru. Angka merah ini yang baru ini ya. Kita kurangi ini. 10 dikurangi 5, 5. 7 kurangi 3, 4. 0 kurangi 0, 0. Tanda koma jangan lupa. Hasilnya adalah, maaf, ada kesalahan. Dari 0,8 kurangi 0,35, hasilnya adalah 0,45. Bagaimana untuk pengurangan? Sudah bisa dipahami? Bisa ya. Dengan sering berlatih kita akan bisa memahami soal itu. Kemudian ada satu materi kembali di sini menyelesaikan permasalahan terkait dengan pecahan atau biasa kita sebut dengan soal cerita ya. Contoh, Pak Tony memiliki sebidang tanah yang luas. 1/3 bagian ditanami pepaya, 2/6 bagian ditanami mangga. Tanah yang ditanami pepaya dan mangga adalah luas tanahnya ya maksudnya. Jawab di sini bagian pepaya itu adalah 1/3, bagian mangga adalah 2/6. Kita jumlahkan di sini. Karena di sini penyebutnya berbeda, kita cari KPK dari 3 dan 6. Ketemu 6, kemudian kita cari pembilang baru dengan cara 6 dibagi 3 sama dengan 2 kali 1, 2. 6 dibagi 6, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Kalau sudah sama, penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4/6. Jadi luas tanah yang ditanami pepaya dan mangga adalah 1/3 ditambah 2/6 sama dengan 4/6. Bagaimana dengan materi yang hari ini saya sampaikan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum paham, bisa langsung kontak Ustazah. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah saya sampaikan. Semoga dengan sedikit materi ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku. Sebelum saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.